Hah? Ya, gimana ibu-ibu? Bapak-bapak, ibu-ibu? Ramah. Ya. Iya. Insyaallah. Ya sengaja sekarang nggak kajian kitab, insya Allah pekan yang akan datang. Karena apa? Biar sekali-sekali tentang sejarah, karena kebetulan baru lihat tempat-tempat sejarah, jadi pikirannya langsung aja pingin sejarah. Ya, insya Allah ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu, saudara-saudariku, teman-teman yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala, kajian kita sore ini ya, bertematik, bukan kajian rutin ya. Apa judulnya? Ya, pelajaran hidup dari hijrah Uhud dan Ahzab, dari peristiwa hijrah, peristiwa Uhud ya, dan Ahzab. Ketika kita berbicara tentang sejarah, kita bukan hanya membaca sejarah. Ya, ketika kita membaca sejarah, bukan hanya sekedar kita membaca sejarah. Ya. Tapi kita berusaha untuk mengambil hikmah untuk kehidupan kita sehari-hari. Laqad kana fi qasasihim ibrah liulil albab. Ya. Jadi mudah-mudahan ini ada hikmahnya bagi kita semuanya dalam kehidupan kita sehari-hari ketika kita mendengar cerita kisah, terutama yang dikisahkan ini manusia terbaik di dunia ini, ya, manusia yang paling bertakwa di dunia ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum kita memasuki tema kajian sore ini, izinkan saya untuk mengingatkan terutama untuk diri saya sendiri, juga untuk ikhwah sekalian, Bapak Ibu, teman-teman, tentang pentingnya mempelajari adab dengan kesungguhan yang sama seperti kita sungguh-sungguh juga dalam mempelajari ilmu. Dijelaskan oleh para ulama bahwa dalam perjalanan seorang hamba menuju Allah, dalam perjalanan seorang hamba menuju Allah Jalla wa'ala, ada dua hal pokok yang tidak boleh ditinggalkan. Ada dua hal pokok yang tidak boleh ditinggalkan. Yang pertama, ilmu yang benar. Ilmu yang benar. Yang kedua, amal soleh. Jadi ada dua hal pokok yang tidak boleh ditinggalkan dalam perjalanan kita menuju Allah Jalla wa'ala. Yang pertama, ilmu yang benar agar kita mampu melihat kebenaran dan menapaki jalan yang lurus. Yang kedua, amal soleh agar kita kuat untuk menempuh jalan yang lurus. Yang kedua, amal soleh agar kita kuat untuk menempuh jalan yang lurus. Jalan tersebut semakin kuat ilmu dan amal seseorang, makanya kenapa kita ngaji terus.
Nah, dalam rangka perjalanan kita ke Allah Jalla wa'ala. Maka semakin kuat ilmu kita dan amal kita, semakin mudah dan cepat perjalanan kita menuju Allah Jalla wa'ala. Karena kita semuanya akan menghadap Allah Jalla wa'ala. Maka ini perlu dicatat oleh tinta emas. Semakin kuat ilmu kita dan amal kita, semakin mudah dan cepat perjalanan kita menuju Allah Jalla wa'ala. Dan sepanjang jalan itu, adab selalu menjadi pendamping setia bagi ilmu dan amal. Dalam perjalanan kita menuju Allah Jalla wa'ala, adab selalu menjadi pendamping setia bagi ilmu dan amal. Karena kalau kita punya ilmu tapi tidak beradab, bagaimana? Karena kemuliaan seseorang itu dengan adabnya. Ketika berbicara tentang ilmu dan ulama, kita semua tahu betapa tingginya kedudukan ilmu dan mulianya para ahli ilmu yang mengamalkannya. Ilmu adalah cahaya. Dengan ilmu Allah memberi petunjuk kepada siapa saja yang Allah kehendaki menuju jalannya yang lurus, siratal mustaqim. Para ulama adalah pewaris para nabi. Al ulama warathatul anbiya. Para ulama pewaris para nabi. Jika kebanyakan manusia itu mati karena terpedaya dengan dunia, maka ulama lah yang sejatinya hidup dengan ilmu mereka. Ada sebuah syair yang berkenaan tentang ilmu, syair indah, bait syair indah yang berkenaan tentang ilmu agama, bukan ilmu umum, tapi ilmu agama. Mal fakhru illa li ahlil ilmi, innahum alal huda liman istahda adillah. Tiada kebanggaan kecuali milik ahli ilmu. Ulangi lagi, tiada kebanggaan kecuali milik ahli ilmu. Mereka lah penunjuk jalan bagi siapa yang mencari hidayah. Wa qadru kulli imri'in ma kana yuhsinu wal jahiluna li ahli ilmi a'da'a. Nilai setiap orang tergantung pada apa yang ia kuasai, sedangkan orang bodoh selalu menjadi musuh bagi ahli ilmu. Fafuz bi ilmin ta'is hayyan bihi abada annasu mauta wa ahlul ilmi ahya. Raihlah ilmu, niscaya engkau hidup abadi dengannya. Sebab manusia kebanyakan itu mati, sementara ulama tetap hidup. Oleh karena itu, para ulama, para penuntut ilmu adalah orang yang paling pantas menjaga adab dan akhlak mulia. Orang yang berilmu, para penuntut ilmu adalah orang yang paling pantas untuk menjaga adab dan akhlak mulia. Orang yang sering ngaji adalah orang yang paling pantas untuk menjaga adab dan akhlak mulia. Mereka adalah orang yang paling tahu kebenaran. Mereka menjadi sorotan masyarakat. Jika mereka beradab, orang akan mencintai mereka dan mudah menerima kebenaran dari mereka. Namun jika mereka, orang yang sudah ngaji, orang yang berilmu, para penuntut ilmu, mereka berakhlak buruk, orang akan menjauh, bahkan membenci kebenaran yang mereka sampaikan. Betul? Nah, jangan salahkan orang lain, tapi selalu mengintrospeksi diri kita. Ya. Ketika kita berdakwah, ketika kita menyampaikan ilmu, karena bertolak belakang dengan keinginan masyarakat, manusia, tentu setiap orang yang menampakkan kebenaran menjadi sunnatullah akan dimusuhi.
akan ditentang, akan ditolak, akan dicaci, akan dicemoohkan, akan ditinggalkan. Itu merupakan sunnatullah. Maka karena kebenaran ini perlu disampaikan tetap, walaupun akan dicaci maki, walaupun akan ditolak, walaupun akan dijauhi, walaupun akan diremehkan, walaupun akan diasingkan. Tapi kita yang sudah memiliki pengetahuan dan hidayah yang Allah berikan, tetap kita harus berakhlak mulia, beradab bersama yang mencaci maki, yang menghina, yang meremehkan, yang tidak menganggap. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada nasihat yang sangat keras tentang pentingnya kita untuk ikhlas dan konsisten. Ya ayyuhar rajul muallim ghairahu halla li nafsika kana dzat ta'lim. Wahai orang yang sibuk mengajar orang lain, mengapa engkau tidak mulai mengajari dirimu sendiri? Ini kepada saya sendiri. Sama nasihat keras untuk ikhlas dan konsisten. Wahai orang yang sibuk mengajar orang lain, mengapa engkau tidak mulai mengajari dirimu sendiri? Tasifud dawa lidis siqami wa dhiddonni kaifa yasihu bihi wa anta sakim. Engkau menuliskan resep untuk orang sakit, padahal engkau sendiri dalam keadaan sakit. Ini sebagai introspeksi untuk ikhlas dan konsisten. Ibda binafsika fanhaha an ghayyiha fa idan tahat anhu fa anta hakim. Mulailah dari dirimu, larang ia dari keburukan. Kalau dirimu sudah berhenti, barulah engkau layak disebut bijak. Fahunaka ta'duru in wa'adta wa yuktada bil qawli minka wa yuqbal at-ta'lim. Saat itulah nasihatmu akan didengar, ucapanmu akan diterima, dan orang mau menjadikannya teladan. La tanha an khuluqin wa ta'ti mislahu arin alaika idza fa'alta azimun. Janganlah melarang satu perbuatan lalu engkau melakukannya juga. Itu aib besar, aib yang sangat memalukan bagimu. Wahai para pengajar, wahai para yang sudah mengetahui ilmu, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Apakah kamu memerintahkan kepada kebaikan dan kamu melupakan diri kamu sendiri padahal kamu sudah tahu ilmunya membaca kitab? Afala ta'qilun. Apa kamu tidak berakal? Ini nasihat keras untuk ikhlas dan konsisten dari bait syair yang indah ini. Ini sebagai pengingat saja kepada diri saya sendiri dan ikhwah sekalian bahwa tentang masalah adab itu sangat penting sekali. Di samping kita belajar ilmu semangat, pelajari juga adab. Ya. Ibnu Sirin mengatakan kanu yata'allamunal hadya kama yata'allamunal ilm. Dulu mereka itu semangat sungguh-sungguh untuk mempelajari adab. Ya, karena adab itu penting. Sebagaimana mereka sungguh-sungguh juga untuk mempelajari ilmu. Sebagaimana para ulama dulu itu semangat untuk mempelajari ilmu, begitu pula semangat untuk melurus-luruskan adab. Membenahi adab. Insyaallah dengan izin Allah Jalla wa'ala, insya Allah tentang masalah adab, insya Allah mungkin banyak di antara para ustadz yang ada di Garut yang menyampaikan tentang masalah adab seperti Tadkiratus Sami wal Mutawakkalim karya Ibnu Jamaah, itu bagus gitu ya, untuk dipahami dan dipelajari gitu ya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, sekarang kita mulai kepada pembahasan kita. Ya, ketika kita berbicara hijrah, hijrah itu adalah perjalanan menuju Allah. Hijrah, Bapak Ibu, teman-teman,
bukan hanya perpindahan tempat, tapi misi dalam rangka untuk menjaga iman dan dalam rangka menyelamatkan risalah Islam. Ya. Isyarat hijrah itu di awal kenabian juga sudah ada isyarat. Ketika Khadijah radhiyallahu anha, ya, ketika Nabi SAW menerima wahyu pertama, ya, di Gua Hiro pada umur 40 tahun. Kemudian Khadijah bawa suaminya Nabi Muhammad SAW kepada Waraqah bin Naufal yang beragama Kristen, yang lurus, belum berubah. Dan itu masih ya seperti itu dalam hadis riwayat Bukhari tentang permulaan wahyu. Maka ketika disampaikan turun apa yang terjadi di Gua Hiro, Waraqah bin Naufal mengatakan, kalau seandainya aku masih muda dan aku masih hidup ketika kamu dimusuhi. Kalau seandainya aku itu masih hidup dan masih muda ketika kamu sedang diusir, ketika kamu sedang dimusuhi. Artinya akan membantu. Tapi Nabi SAW terheran. Awa mukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusirku? Apakah mereka akan mengusirku? Kaumku akan mengusirku? Kata Waraqah bin Naufal, na'am, iya. Ini awal kenabian sudah diisyaratkan tentang masalah hijrah. Karena ya seperti itu. Tentang beratnya kebenaran. Pasti yang membawa kebenaran itu akan ditentang. Ini pelajaran bagi kita dalam hidup. Setiap yang membawa kebenaran itu pasti akan ditentang. Maka ini pelajaran hidup bagi kita. Singkat cerita, kita tidak mengkisahkan tentang bagaimana dari awal dan lain sebagainya. Karena kita titik poinnya adalah pelajaran hidup dari hijrah. Malam hijrah, ya, Rasulullah SAW dikepung oleh kaum Quraisy. Beliau meminta kepada Ali radhiyallahu anhu yang umurnya masih muda, pada waktu itu umurnya 23 tahun, untuk tidur di ranjang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah anak muda tersebut menolak akan perintah Rasulullah? Tidak. Tapi dengan beraninya yang luar biasa, ia tidur di ranjang yang dikepung pedang musuh. Pelajaran yang bisa kita ambil, keberanian Ali bin Abi Thalib. Lahir dari mana? Kok anak muda seperti itu kok berani? Keberanian itu tumbuh dari iman. Kok begitu setianya padahal dia akan terbunuh, coba. Tidur di tempat tidurnya Rasulullah untuk mengelabui Rasulullah malam-malam menyelinap untuk hijrah yang sudah strategi, yang sudah dimusyawarahkan untuk kemana? Ke Gua Thur. Bukankah seperti itu? Dan diminta Ali bin Abi Thalib untuk tidur di ranjangnya. Ini akan bahaya, sangat bahaya sekali. Pedang bisa nembus kepada Ali bin Abi Thalib, tapi Ali bin Abi Thalib dengan beraninya ngikutin apa yang diperintahkan, apa yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran hidup bagi kita, keberanian itu tumbuh dari iman dan kesetiaan itu tumbuh daripada cinta karena Allah Jalla wa Ala. Orang yang setia itu tumbuh dari cinta karena Allah. Makanya kalau kita nikah, cintanya karena Allah. Kalau nikahnya karena Allah, akan setia, insya Allah. Akan semakin subur
dan akan jadi naungan nanti pada hari kiamat. Itu pelajaran bagi kita dalam hidup kita. Kembali lagi, kenapa Ali bin Abi Thalib, seorang anak muda usia 23 tahun kok berani dan setia? Karena tumbuh dari iman yang mendalam dan ikhlas karena Allah Jalla wa'ala. Cintanya karena Allah Jalla wa'ala, bukan karena apa-apa. Kemudian dalam peristiwa hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di siang harinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu mengabarkan bahwasanya Allah telah mengizinkannya untuk berhijrah. Maka Abu Bakar dengan penuh harap berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, izinkan saya untuk menemanimu ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, iya, engkau jadi teman saya dalam berhijrah. Dalam hal peristiwa ini, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengiyahkan dan mengizinkan bahwasanya Abu Bakar mendampingi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berhijrah, ketika bersembunyi juga di gua Hira, gua Thur, menunjukkan tentang keutamaan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Abu Bakar khawatir dan sedih di gua Thur, di mana kita tahu bahwasanya Nabi SAW dan Abu Bakar sesuai dengan strategi bersembunyi selama 3 hari 3 malam. Abu Bakar sangat khawatir kepada siapa? Kepada Rasulullah, bukan khawatir kepada dirinya, tapi khawatir kepada Rasulullah. Kenapa? Kalau tertangkap, risalah ini putus. Dan diceritakan bahwasanya orang kafir Quraisy telah sampai ke depan pintu gua Thur. Kalau seandainya mereka itu tunduk, menundukkan pandangannya, pasti akan kelihatan kaki Rasulullah. Inilah yang dikhawatirkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Bukan khawatir kepada dirinya, tapi khawatir kepada sang kekasihnya. Pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menenangkan, yang diabadikan di dalam Al-Quran surat At-Taubah. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menenangkan kepada Abu Bakar As-Siddiq sebagai sahabatnya yang mendampingi dalam berhijrah, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah kau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Ada beberapa pelajaran ketika ada di Gua Thur, bahwasanya kebahagiaan sejati ada di hati, bukan di kekayaan. Rasulullah tenang-tenang saja nginep di Gua Thur dalam kondisi bagaimana gua? Apakah di situ kemewahan di gua? Enggak. Ini menunjukkan bahwasanya kebahagiaan itu bukan di kemewahan, bukan di harta, tapi di hati, kekayaan di hati. Kebahagiaan sejati ada di hati. Ya, itu pelajaran dalam hidup kita. Jangan tergiur dengan kekayaan. Karena kekayaan bukan berarti pertanda kebahagiaan. Berapa banyak orang yang kaya tapi tidak bahagia. Kenapa? Hatinya yang tidak bahagia. Berapa banyak kita dengar ada orang yang sudah terkenal dan punya segalanya di dunia, ternyata dia hidupnya sengsara, bahkan mati bunuh diri. Ini menunjukkan bahwasanya kebahagiaan itu bukan karena fasilitas, tapi kebahagiaan itu ada di hati. Rasulullah tidur dengan
kondisi di Gua Thur 3 malam bahagia dan senang karena iman. Pelajaran juga yang dapat kita petik dalam peristiwa hijrah bahwa sahabat sejati adalah yang menemani dalam perjuangan, bukan hanya saat senang. Kalau bahasa kita mah suami istri juga seperti itu. Jangan ada bahasa seperti ini. Abang punya uang, abang disayang, abang tidak punya uang, abang ditendang. Ya, jadi istri yang sejati itu yang menemani dalam suka dan duka. Begitu pula suami yang sejati adalah yang menemani istrinya dalam senang dan duka. Jangan istrinya lagi sedang mawar-mawar disayang, dimumule, tapi ketika sudah berubah, sudah layu, ditendang juga. Ini pelajaran bagi kita dalam hidup ini, bahwa teman sejati adalah yang menemani dalam hidup, dalam duka dan suka. Bukan hanya saat manisnya saja. Ini peristiwa hijrah mengajarkan kita seperti itu. Jadi tadi diceritakan ketika Rasulullah SAW di siang hari nyampaikan berita kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tentang izin hijrah. Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Ya Rasulullah, bolehkah saya menemanimu wahai Rasulullah?" Iya. Di sini juga dapat kita pahami bahwa sahabat sejati itu adalah sahabat yang siap berkorban demi berjuang bersama temannya. Yang siap untuk berkorban. Sahabat sejati itu adalah yang siap untuk berkorban. Sahabat sejati adalah yang siap untuk berkorban dalam memperjuangkan agama dan dakwah. Dalam peristiwa hijrah, di tengah perjalanan, ketika Nabi SAW berhijrah menuju Madinah, ada sebuah kisah yang diabadikan, yaitu kisah Suraqah bin Jus'um, di mana Suraqah bin Jus'um ini awalnya mengejar Nabi SAW karena hadiah. Tapi akhirnya Suraqah bin Jus'um sadar bahwasanya Rasulullah SAW dijaga Allah Jalla wa'ala. Jadi Suraqah bin Jus'um itu udah dekat di tengah perjalanan melihat Nabi dan Abu Bakar. Abu Bakar Siddiq bolak-balik ke kanan, ke kiri dalam rangka untuk menyelamatkan temannya. Khawatir tertangkap. Ternyata singkat cerita bahwasanya Suraqah bin Jus'um sudah mendekati. Ya, tapi dia jadi sadar bahwasanya ada sesuatu hal yang besar, bahwa Allah melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali kudanya mau mendekat Rasulullah terperosok. Ketika mau mendekat lagi terperosok, berulang kali terus terperosok. Bahkan undian panahnya selalu mengecewakan. Barulah dia sadar ada sesuatu yang besar. Allah sedang melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pelajaran yang bisa kita petik, ketika sadar, jadilah Suraqah ini sebagai saksi kebenaran. Sebagai saksi kebenaran. Yang tadinya dari pemburu hadiah menjadi saksi kebenaran. Karena yang menceritakan adalah Suraqah sendiri, menjadi saksi kebenaran. Bahkan Suraqah minta jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaminan aman.
Di sini dapat kita pahami hidayah itu milik Allah. Hati yang tadinya mengejar dunia bisa dibalikkan menjadi pengejar akhirat. Dalam kehidupan kita juga seperti itu. Bisa jadi ngajinya asalnya karena anu, berdakwahnya karena anu, menuntut ilmunya karena anu. Tapi ketika hidayah masuk dan menyata hati seseorang yang tadinya mengejar dunia, mengejar popularitas, mengejar uang, tapi bisa menjadi berbalik dalam rangka memburu akhirat ketika berdakwahnya, ketika menuntut ilmunya. Ini pelajaran yang tahu hati seseorang itu hati itu adalah milik Allah. Ketika seseorang mendapatkan hidayah, tidak ada satupun yang bisa menghalangi. Ketika hidayah menyapa seseorang, tidak akan ada satupun yang bisa menghalangi. Dan hidayah itu perlu dicari, bukan dinanti. Salah satunya adalah menuntut ilmu. Tadi dikatakan semakin kita tahu ilmu, semakin kita beramal, didampingi dengan adab, itulah jalan menuju Allah Jalla wa'ala. Itu mungkin di antara hal yang mungkin bisa saya sampaikan. Pelajaran hidup dari peristiwa hijrah Nabi SAW. Singkat ceritanya, Nabi SAW tiba di Madinah. Rasulullah SAW tiba di Madinah. Maka kaum Ansar menyambutnya dengan penuh hangat. Radhiyallahu anhum. Mereka menawarkan kepada Rasulullah SAW untuk singgah di rumah mereka. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, biarkan unta ini. Maka maksudnya unta ini ma'murah, diperintahkan. Hingga terus aja unta itu berjalan, berhentilah di depan rumah siapa? Abu Ayyub Al-Ansari. Di sanalah Rasulullah SAW singgah menetap di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Dan rumah Ayyub Al-Ansari itulah yang nantinya itu jadi Masjid Nabawi. Wallahu a'lam. Seperti itu. Nah, yang pingin kita petik pelajaran, langkah pertama Rasulullah padahal gak punya rumah, coba singgah di rumah sahabat Nabi Abu Ayyub Al-Ansari. Langkah pertama ketika Nabi berada di Madinah dan belum punya rumah, bukan membangun rumah untuk dirinya sendiri, tapi yang dipikirkan oleh Rasulullah SAW adalah membangun masjid. Kenapa? Masjid adalah pusatnya ilmu, pusatnya persaudaraan, pusatnya perubahan. Itulah Masjid Quba yang pertama kali dibangun di atas takwa sejak pertama kali, sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala firmankan di dalam surat At-Taubah ayat 108. La masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin taqumu fi. Pelajaran hidup bagi kita, tentu kita ingin hidup berkah. Betul, siapa yang tidak mau hidup berkah? Kalau kita ingin hidup berkah, ibadah dulu, dunia belakangan. Bukan dibalik. Bukan dunia dulu baru ibadah. Tapi ibadah dulu, dunia belakangan. Wabtagi fima ataqallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah akhirat. Jangan lupakan kamu dunia. Jadi di sini pelajaran bagi hidup, pelajaran dalam hidup kita. Kalau kita ingin hidup berkah, bangun hubungan kita dengan Allah. Sambungkan koneksi hati kita ke Allah dulu. Sesisanya Allah Jalla wa'ala yang akan cukupkan. Ini pelajaran penting bagi kita. Bukan dunia dulu, tapi akhirat dulu yang perlu kita perhatikan. Ini pelajaran dari peristiwa
Langkah pertama yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setibanya di Madinah. Kalau nikah juga begitu, jangan lihat dulu dunianya, lihat dulu akhlaknya, agamanya, bukan kerennya, gantengnya, cantiknya, bukan. Tapi agama dulu, akhirat dulu, untuk mendidik putri-putri kita, anak-anak kita. Ketika kita asasnya benar dalam berumah tangga, dari satu rumah yang baik akan menjadi masyarakat yang baik. Membangun rumah yang masyarakat yang baik itu dari keluarga yang soleh, solehah. Maka asasnya, pondasinya bukan dulu duniawi, bukan, tapi agama, akhlak. Itu pelajaran hidup bagi para pemuda yang belum menikah. Jangan banyak terlalu kriteria, sifat-sifat wanita yang akan dicari. Pingin yang putih lenjang gitu, pingin dokter gitu, apalagi macam-macam. Begitu pula seorang perempuan pinginnya ustadz gitu. Padahal nggak ada dalam dalil carilah ustadz, nggak ada. Tapi yang berakhlak beragama, ustadz yang berakhlak beragama. Gak semua ustadz berakhlak dan beragama kan? Yes, jangan salah. Beragama, berakidah dan berakhlak. Jangan lihat status. Oh, saya makan sebagai penuntut ilmu. Saya mau jadi dengan penuntut ilmu aja. Apakah seperti itu? Bagus kalau ada. Kalau enggak, akhlak, agama. Jangan casing yang dilihat. Ya, jangan casing yang dilihat. Kenapa ke situ ya? Ya betul. Kenapa berbicara? Dilihat dari peristiwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Langkah pertama, Rasulullah belum punya rumah, tapi yang dipikirkan adalah tempat ibadah dulu. Nah, kita juga tempat kita memadu kasihnya harus yang beragama. Ketika cinta kita karena Allah Jalla wa'ala akan semakin subur. Dan nantinya akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat. Di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Jalla wa'ala. Ya. Jadi pelajaran bagi kita dari peristiwa tadi, kalau kita ingin hidup berkah dalam apapun. Dalam berumah tangga, ya, dalam bisnis, dalam mengajar, dalam menuntut ilmu. Kalau kita ingin hidup berkah, bangun hubungan dengan Allah dulu. Sesisanya Allah yang akan cukupkan. Karena Allah sebagai pelindung orang-orang yang beriman, yang hatinya nyambung ke Allah Jalla wa'ala. Kemudian sudah ya peristiwa hijrah. Kemudian di tahun ketiga hijrah terjadilah perang Uhud. Latar belakang perang Uhud, apa yang antum ketahui? Bahwasanya Quraisy ingin balas dendam setelah kalah di perang Badar. Jumlah mereka orang-orang Quraisy berapa? 3.000 pasukan. Sedangkan kaum muslimin hanya 1.000, kemudian berkurang 300 karena mundur dari kalangan orang-orang yang pura-pura beriman, yang pura-pura baik, tapi sebenarnya Allah bukakan topengnya saat ada ujian, belok. Lihat surat Al-Imran ayat 179. Seperti itu. Jadi perang Uhud itu bukan hanya sekedar perang, tapi seleksi iman. Seleksi iman. Orang-orang yang pura-pura beriman
belok, mundur. Belok, mundur. Karena ujian itulah yang karena dengan ujian itulah mengetahui mana yang pura-pura beriman, mana yang benar-benar beriman. Karena perang itu dalam rangka untuk seleksi iman yang betul-betul beriman. Ujian itu dalam rangka untuk menyeleksi. Kalau dalam waktu senang-senang aja ya wajar aja lah kalau senang. Tapi saat ada ujian baru ketahuan mana yang benar-benar beriman, mana yang tidak benar-benar beriman. Kemudian dalam perang juga ada strategi yang Rasulullah SAW sampaikan kepada para sahabat. Nabi SAW menugaskan 50 pemanah untuk tetap di bukit Rumat namanya. Ada sekarang itu, tapi sudah agak diratakan dikit walaupun masih ada. Dengan penuh ketegasan Rasulullah mengatakan jangan kau tinggalkan pos ini apapun yang terjadi, menang maupun kalah. Itu tugas dari Rasulullah SAW. Nah makanya itu kan perang Uhud itu berada di kaki gunung Uhud. Kemudian Rasulullah dengan strateginya nyimpen 50 pasukan untuk jadi benteng di situ. Menang atau kalah tetap diam. Gak boleh turun. Awalnya kaum muslimin menang. Babak pertama kaum muslimin dalam perang Uhud itu menang. Tapi ketika pemanah tergoda ghanimah, harta rampasan, tidak ngikutin petunjuk Nabi, tapi ngikutin hawa nafsu dan turun. Apa yang terjadi? Khalid bin Walid menyerang dari belakang yang waktu itu masih kafir. Ketika perintah Rasul dilanggar, pasukan jadi kocar-kacir. Ketika mendahulukan hawa nafsu, kemenangan berubah menjadi kekalahan. Maka harus kita ikuti petunjuk Nabi. Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yasqa. Barang siapa mengikuti petunjuk maka tidak akan tersesat dan sengsara. Falyahdharil ladina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Waspada dari menyelisih perintah Rasul. Untuk ditimpakan kepada mereka cobaan atau disiksa dengan siksa yang pedih. Ketika kita menyelisihi perintah Rasul, ditimpakan cobaan. Termasuk cobaan bagi orang yang menyelisihi apa yang diperintahkan Rasul, susah untuk sholat berjamaah, susah untuk ngaji. Karena setiap orang yang berbuat dosa pasti akan ada akibatnya. Salah satunya kita cek diri kita. Ketika kita tidak semangat untuk menuntut ilmu, berarti kita telah menyelisihi. Kita telah menyelisihi Rasul. Berarti kita telah melakukan perbuatan dosa. Kita susah sholat malam, kita susah untuk berdoa, kita susah untuk khusyuk, kita susah untuk sayang kepada suami, menghormati suami, taat kepada suami, sayang kepada istri, lemah lembut dan berkata tidak mendapatkan taufik. Itu penyebabnya adalah dosa menyelisihi petunjuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Waspada dari menyelisih Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan ditimpakan kepada mereka cobaan atau siksa yang amat pedih. Pelajaran yang bisa kita petik tadi, sekali saja kita abaikan perintah Rasul, kekalahan pasti datang. Kenapa? Disuruh oleh Rasulullah SAW untuk diam, menang atau kalah malah turun. Itulah yang terjadi, kekalahan. Sehingga kita tahu bahwasanya di perang Uhud itu Hamzah radhiyallahu anhu mati syahid sama tombak siapa? Hamzah gugur oleh tombaknya siapa? Wahsy.
Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sedih sekali. Pelajaran yang bisa kita petik, orang terbaik pun diuji dengan musibah. Bukan ketika diuji bukan berarti wah kita itu orang yang nggak dimuliakan oleh Allah. Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu, adapun manusia apabila diuji lalu dimuliakan, dikasih nikmat, oh dia menyangka Allah telah muliakan saya. Wa ma idza nabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqul rabbi aharan. Manusia ketika diuji dengan kesempitan, musibah, sakit-sakitan misalnya, enggak punya uang misalnya, miskin, fakir, enggak dapat isi terus, enggak dapat suami terus gitu misalnya. Dia menyangka Allah telah menghinakanku, itu perkiraan yang salah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang terbaik di muka bumi ini diuji dengan musibah. Hidup itu, dalam hidup yang bisa kita pelajari bukan soal menang kalah dunia, tapi kemuliaan di sisi Allah. Hidup itu bukan soal menang atau kalah, kaya atau miskin, ya, fakir, kaya, miskin, bukan masalah itu. Tapi kemuliaan di sisi Allah. Innallaha la yanduru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakinallah yanduru ila qulubikum. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sana adalah yang paling bertakwa. Jadi kemuliaan di sisi Allah itu bukan dari sisi uangnya banyak, kalah atau menang. Ini pelajaran dalam hidup kita, sehingga barometer kita benar dalam memandang sesuai dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah, bukan berdasarkan perkiraan kita. Kemuliaan itu bukan dinilai dari sisi menang atau kalah, tapi kemuliaan di sisi Allah Jalla wa'ala. Karena bisa jadi orang yang kita remehkan ternyata mulia di sisi Allah. Dia bukan ustadz, ternyata dia paling mulia di sisi Allah, lebih daripada ustadz. Dia itu adalah orang awam, ternyata dia paling mulia di sisi Allah karena banyak amalan-amalan yang tersembunyi yang tidak diketahui kecuali hanya Allah Jalla wa'ala. Makanya kemuliaan itu bukan dilihat dari casing. Ini pelajaran hidup kita. Akhirnya perang Uhud, bagaimana yang terjadi? 70 sahabat gugur. Tapi Quraisy tidak berhasil masuk ke Madinah. Walaupun inginnya membabat habis seluruhnya. Tetap aja kalau begitu enggak sesuai dengan yang mereka harapkan. Walaupun iya betul 70 sahabat, makanya di Madinah itu ada syuhada Uhud. Biasa kalau lagi umroh, lagi haji suka dibawa city tour ke sana. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan suatu ketika kita bisa umroh bareng. Ya, ngumpulin semua bisa umroh insya Allah. Tapi dengan tekad yang kuat. Ya. Dahulukan kecondongan hati kita kepada Allah, pasti akan ada jalannya. Allah yang akan cukupkan. Allah yang akan cukupkan. Pelajaran tadi, Allah yang akan cukupkan. Sambungkan hati kita, tekad kita, keinginan kita untuk ibadah. Allah yang akan cukupkan. Belajar, berdoa, nabung dikit-dikit. Insya Allah, Allah sisanya Allah yang cukupkan. Allah yang akan cukupkan. Keyakinan itu penting. Karena umrah bukan hanya untuk orang kaya, tapi bagi yang bertekad. Haji bukan hanya untuk orang kaya, tapi bagi yang bertekad. Kemarin waktu jadi pendamping tamu raja, kan ngobrol-ngobrol dengan orang-orang penting lah pada waktu itu di kemah, dan masya Allah baik-baik, tawadu. Itu mereka sebagai para pejabat yang baik, yang soleh, insya Allah. Pak Kiai juga, Pak Kiai, dan masya Allah ada juga yang memiliki jabatan di pemerintahan. Dia bercerita ketika waktu di kemah itu, Ustadz, teman-teman saya
Yang punya uang sudah bayar sekian untuk puroda, ada yang sekian ratus juta, ternyata nggak pergi. Kan dia lebih menyadari bahwa berangkat haji itu bukan dengan jabatan dan kekayaan, tapi undangan Allah, panggilan Allah. Semakin sadar dan banyak berterima kasih Allah telah mengundangnya untuk bisa berangkat. Teman-teman saya, para pejabat, nggak pada bisa berangkat padahal udah ngasih uang sekian ratus juta, ada yang 800 juta, ada ini, tapi nggak pergi Ustadz katanya. Sehingga tambah meyakini bahwa haji ini betul-betul panggilan Allah, undangan Allah Jalla wa'ala. Semakin tambah bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala yang telah memilih untuk bisa berangkat haji pada tahun kemarin itu. Itu kan kita Masya Allah di sana itu berkemah, ngobrol, gak ada perbedaan antara rakyat dan pejabat, semuanya adalah sama. Saya adalah orang kampung yang ya gitu, orang kampung dari Garut, Bau Lisung katanya biasanya, berbarengan dengan yang Masya Allah gitu. Seperti itu. Ya. Kemudian kembali lagi, ini pelajaran. Saya memotivasi antum seperti itu ya. Bahwa haji dan umrah itu adalah panggilan Allah, undangan Allah. Bukan karena daya dan upaya kita, bukan karena kekuatan kita, bukan dengan uang kita. Ini pelajaran hidup yang harus kita pegang. La haula wala quwata illa billah. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahad. Salat kita, saum kita bukan karena daya kita, tenaga kita, karena taufik dari Allah, anugerah dari Allah, kasih sayang Allah Jalla wa'ala. Menuntut ilmu juga. Akhirnya selalu kita curhatnya kepada Allah, dekat hati kita kepada Allah. Makanya orang yang menuntut ilmu itu akan semakin tunduk. Orang yang bisa berbicara, menasehati akan semakin tunduk. Karena yang memberikan taufik untuk bisa ini, untuk bisa itu, bukan siapa-siapa. Allah. Bukan jadi adigung, gede hulu, hidungnya tambah bekah, kemudian jatuh. Betul enggak? Tapi jadi nunduk untuk taat kepada Allah. Tunduk kepada Allah. Yang suka ngaji itu tuh semakin tunduk kepada Allah, dan harusnya begitu. Ya. Kembali lagi, sekarang pelajaran penting. Ternyata tidak ternyata tanpa terasa ya. Ketika bercerita itu tanpa terasa. Tapi karena kita akan menyampaikan satu lagi, yaitu perang Ahzab atau perang Khandaq. Kapan terjadi? Perang Khandaq atau perang Ahzab itu terjadi pada tahun nanti pelajaran yang sedikit tentang masalah Uhud dulu tadi, keburu nyampaikan kemana-mana, bahwa Rasulullah SAW itu diuji. Berarti orang terbaik pun diuji dengan musibah. Bukan hanya soal menang kalah dunia, tapi kemuliaan itu di sisi Allah. Rasulullah SAW terluka, wajah beliau berdarah, gigi beliau patah, tapi beliau tetap sabar, tetap bersama umatnya, tidak lari. Pelajaran pemimpin sejati itu tidak lari dari derita umat, tapi bersama umat. Pemimpin sejati itu yang kita harus tauladani, yang harus kita lakukan sebagai pemimpin di keluarga, pemimpin di masyarakat, tidak lari dari derita umatnya, rakyatnya, tapi bersama dengan umatnya. Akhir Uhud 70 sahabat gugur, tapi Quraisy tidak berhasil masuk Madinah. Allah berfirman, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari kemenangan dan kekalahan itu kami pergilirkan di antara manusia. Pelajaran bagi kita, kekalahan itu bukan akhir, tapi jalan untuk perbaikan. Jadi memberikan nasihat. Bukan kekalahan. Kekalahan itu bukan akhir, tapi jalan untuk memperbaiki diri. Dulu misalnya kita begini, dulu kita tidak dekat dengan ini.
Ya. Ketidakdekatan itu bukan akhir, tapi jalan untuk memperbaiki diri bagaimana biar baik dengan sesama, biar baik dengan teman, biar baik dan lain sebagainya. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Jadi kekalahan itu bukan akhir, tapi jalan untuk memperbaiki. Ketika ada musibah yang menimpa kita, bisa jadi Allah sayang kepada kita untuk biar kita kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Pelajaran penting dari Uhud ini, gagal taat, gagal total. Ketaatan itu kepada Allah dan Rasulnya adalah harga mati. Ketaatan kepada Allah dan kepada Rasulnya itu adalah harga mati. Jadi diperbaiki aja diri untuk kembali kepada petunjuk Allah, taat kepada Allah, untuk perbaikan kepada diri ketika kita mendapatkan suatu ujian di dalam hidup. Oh, berarti ada sesuatu yang salah dalam diri saya. Sebagai ustadz kurang baik, sebagai murid kurang baik, sebagai istri kurang baik, sebagai suami kurang baik. Selalu mengintrospeksi diri. Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Alangkah bahagianya orang yang menyibukkan untuk memeriksa aibnya sendiri daripada menilai aib orang lain. Ini pelajaran yang kita petik. Kemudian perang Khandaq terjadi pada tahun 5 Hijriah ketika Ghatafan dan kabilah lain bersekutu. Semua orang kafir bersatu. 10.000 pasukan mengepung kota Madinah, sedangkan kaum muslimin hanya 3.000 pasukan saja. Pada saat itu ketar-ketir para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Kemudian musyawarahlah Rasulullah dengan para sahabat. Adalah ide Salman Al-Farisi untuk menggali parit atau dengan istilah lain Khandaq. Ini adalah merupakan strategi baru yang belum dikenal oleh orang Arab. Maka Rasulullah SAW menerima dan para sahabat juga menerima ide tersebut yang tidak pernah dikenal oleh bangsa Arab. Dan ketika menggali parit, Rasulullah ikut menggali. Rasulullah lapar, Rasulullah letih, sama seperti sahabat lainnya. Pelajaran yang bisa kita petik bahwa pemimpin sejati itu ikut bekerja, bukan hanya memerintah kayak bos. Tapi ikut capek, ikut lelah, bekerja, berbuat. Itulah teladan, kepemimpinan yang teladan. Kemudian dalam perang Ahzab, dalam perang Khandaq ada sebuah kisah, yaitu kisah Jabir bin Abdullah, di mana Jabir ini menyiapkan makanan sedikit, hanya bisa untuk 2 orang saja, untuk dia dan untuk Nabi. Kasihan Rasulullah capek, lelah, gali parit, terus belum lapar sampai diganjel perutnya saking laparnya. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memikirkan untuk dirinya saja, tapi berpikir juga untuk pasukan yang lain. Sebagai badan saya lapar, berarti pasukan juga pada lapar. Padahal Jabir itu hanya menyiapkannya untuk 2 orang. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam undang seluruh pasukan. Di sini dapat kita ambil pelajaran, jangan khawatir, jangan pelit, jangan pelit untuk berbagi, karena Allah yang akan cukupkan. Kadang kita suka dengan matematika terus. Nah, lihat keajaiban. Semuanya kenyang. Hanya makanan cukup 2 orang tapi jadi bisa untuk 1000 pasukan. Pelajaran bagi kita, keberkahan itu lebih penting daripada banyaknya harta. Berapa banyak orang yang punya harta tapi gak pernah kenyang. Terus haus, padahal udah punya emas. Ya betul. Ya, emasnya udah berapa gudang. Peraknya udah berapa gudang. Perusahaannya udah berapa gudang, tapi nggak pernah kenyang-kenyang. Ya, makanya pelajaran dalam hidup itu, oh itunya apa? KP-nya sudah banyak juga. Buka cabang anu, betul gak? Gak apa-apa, silakan. Kalau merasa kenyang, tapi gak akan mungkin kenyang kalau masalah dunia. Kecuali kalau sudah mati baru. Karena yang beralasan untuk menuntut ilmu tidak hadir bukan karena masalah mengejar dunia kan?
Gak akan pernah kenyang-kenyang, maka dahulukan akhirat. Keberkahan itu lebih penting daripada banyaknya harta. Dan harus kita ketahui bahwasanya yang memberi rezeki itu adalah Allah. Ya, keberkahan itu lebih penting daripada banyaknya harta. Pelajaran penting dari untuk dua orang bisa untuk 1000 pasukan. Ya, insya Allah kita juga seperti itu. Jangan pelit untuk berbagi. Jangan pelit untuk berbagi. Jangan hanya mikirkan diri sendiri, tapi bagaimana umat yang lebih dipentingkan. Bukan untuk kenyang untuk diri pribadi, tapi kita bahagia dengan melihat kebahagiaan umat, kebahagiaan jamaah. Senyum manis ketika berbuka barengan. Itu senangnya daripada kita makan hanya sendiri, kenyang sendiri. Nah, itu yang harus kita lakukan barengan. Begitu pula dalam bermasyarakat seperti itu. Kita harus punya jiwa sosial untuk selalu berbagi. Keberkahan itu lebih baik daripada banyaknya harta. Dalam kondisi sulit tetap mikirkan yang lain itu lebih baik. Jangan nanti kalau saya sudah punya banyak uang baru saya mikirkan. Kapanpun tidak akan memikirkan kalau seperti itu. Dalam kondisi sulit Rasulullah SAW memikirkan orang lain. Itulah pentingnya kepedulian kepada umat. Kalau bilang nanti saja kalau sudah punya uang, nanti saja kalau saya sudah berkecukupan, nanti itu dari syaitan. Tapi dalam kondisi apapun kita harus berpikir untuk umat, untuk Islam dan kaum muslimin. Itu yang harus kita pikirkan. Nanti sesisanya Allah yang akan cukupkan. Allah yang akan cukupkan. Ini pelajaran penting dalam kehidupan kita. Kemudian juga di antara yang bisa kita petik bahwa ujian yang sangat besar pada perang Ahzab itu musuh mengepung. Bani Quraidah berkhianat. Kaum munafik melemahkan semangat. Pelajaran yang bisa kita petik dalam perang Ahzab, ujian itu, musibah itu seperti api. Yang palsu terbakar, yang asli makin murni seperti emas. Kemudian dalam perang Ahzab ini Allah mengirimkan topan. Datanglah pertolongan Allah. Allah ngirimkan topan yang meruntuhkan tenda musuh. Pasukan Ahzab yang bersekutu, yang berkoalisi bubar tanpa perang besar. Pelajaran dalam perang Ahzab, pertolongan Allah datang saat keadaan paling sulit. Asal bersabar, asal bertawakal. Sebagai penutup dari dan hikmah besar dari kisah hijrah Uhud dan Ahzab, kita bisa belajar beberapa poin. Akan saya sampaikan 1, 2, 3. Pertama, hijrah, pelajaran yang bisa kita petik, belajar dari hijrah, tinggalkan dunia. Itu yang pertama. Dari perang Uhud, ya, dari peristiwa hijrah, tinggalkan dunia demi iman. Para sahabat meninggalkan keluarga, meninggalkan harta, meninggalkan tanah air demi perintah Rasulullah SAW untuk berhijrah. Nah, ketika kita sudah, kalau mau disampaikan lagi banyak. Hijrah, tinggalkan dunia demi iman. Yang kedua, Uhud, taat pada Rasul, kunci kemenangan. Uhud, perang Uhud, taat pada Rasul, kunci kemenangan. Yang ketiga, perang Ahzab. Ini yang terakhir, pertolongan Allah datang pada orang yang sabar dan bersatu. Kalau seandainya orang kafir Quraisy mereka bersatu, mereka mengeluarkan, mereka capek, lelah, gitu kan, terpersatu semuanya. Apalagi kita orang yang beriman, jangan mudah pecah belah antara sesama orang yang beriman. Ya, pertolongan Allah akan datang pada orang yang sabar dan bersatu.
Kita itu akan diuji antara satu dengan yang lain. Tapi jangan sampai kita berpecah belah antara satu mukmin dengan mukmin yang lain. Ya. Karena pertolongan Allah itu datang pada orang yang sabar dan bersatu. Kalau seandainya musuh-musuh Islam mereka bersatu dalam kebatilan, kenapa kita tidak bersatu dalam kebenaran? Tinggalkan komunitas, ya, organisasi, tinggalkan kepentingan dunia. Satukan tujuan untuk menegakkan kebenaran. Yang paling tinggi adalah Allah yang ditinggikan, bukan komunitas, bukan organisasi, bukan ma'had, tapi kesatuan dalam kebenaran. Jadi insya Allah, Allah akan mendatangkan pertolongannya jika kita sabar dan jika kita bersatu di atas kebenaran, bukan di atas komunitas tertentu, di atas organisasi tertentu, atau di atas hawa nafsu. Bukan bimbingan petunjuk Allah, tapi di atas hawa nafsu. Kalau masih seperti itu, kemenangan masih jauh. Kemenangan masih jauh. Ala inna nasrullahi qarib. Ingat bahwa pertolongan itu dekat. Kalau kita beriman, kalau kita bersabar, kalau kita bersatu di atas kebenaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah perang Ahzab mengatakan, kalau kita sudah bersabar, kalau kita sudah bersatu, kalau kita berada di atas keimanan, ya, sekarang kitalah yang akan menyerang mereka, musuh-musuh Allah, bukan mereka lagi yang menyerang kita. Selama ini pasukan kafir yang menyerang kita, tapi sekarang dari setelah perang Ahzab, kitalah yang akan menyerang mereka. Begitu, kemenangan datang kalau sudah bersabar, beriman, bersatu. Makanya bersatu padu itu kekuatan. Kalau bercerai-berai meruntuhkan. Ya, artinya setelah kesulitan akan selalu ada jalan kemenangan yang akan diraih dengan berbagai macam kemenangan. Inna ma'al usri yusra. Setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Kemenangannya banyak sekali. Maka mari kita jadikan sejarah ini bukan sekedar cerita, tapi cermin hidup bagi kita hari ini. Itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan pelajaran hidup dari dari hijrah, Uhud dan Ahzab bisa menjadi bekal bagi kita dalam menjalani hidup kita menuju Allah Jalla wa'ala, ya, dengan dua bekal, ilmu dan amal soleh, dan jangan dilupakan pendamping dari ilmu dan amal soleh yaitu adab, berakhlak. Barakallahu fikum, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Tapi jika ada hal yang perlu ditanyakan atau bagaimana, cukup? Terserah. Kalau mau yang mau pulang boleh, ya. Jadi nggak pertanyaan tidak diwajibkan. Bagi yang mengejar waktu, ya, mau mengejar waktu, ya, mau mengejar waktu karena misalnya ke Cikajang, silakan. Ahlan wa sahlan kepada jamaah sekalian yang Masya Allah dari awal sampai akhir menyimak dengan baik. Jazakallah khairan. Dan alhamdulillah banyak sekali wajah-wajah yang baru. Ya, semoga ini menjadi penyemangat bagi kita semuanya ketika banyak yang baru. Ya, Masya Allah. Bagi ibu-ibu juga ahlan wa sahlan kepada ibu-ibu yang baru-baru. Ahlan wa sahlan juga kepada bapak-bapak, teman-teman yang baru-baru. Mudah-mudahan Allah berikan kita keistiqomahan untuk selalu duduk di salah satu taman di antara taman-taman surga. Ada suatu pertanyaan yang ingin saya tanyakan, siapa di antara antum yang bawa temannya hari ini dapat hadiah, tapi hadiahnya nanti catat aja. Insya Allah tolong catat. Sekarang siapa yang dengan penyebab antum ternyata ada yang datang sekarang ini? Silahkan, ibu-ibu melaporkan, nanti insya Allah dapat hadiah.
Oh silakan, ada kaji, silakan. Pokoknya ini silakan aja ini. Enggak, ya, karena ada waktunya udah habis sebenarnya ini. Cukup aja, laporkan aja. Silakan dibagi itu. Ada yang bawa temannya. Ibu-ibu ada? Banyak? Hah? Kenapa? Apa? Hah? Yang barunya gak ada?